Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Musikawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tempat keluarnya huruf hijaiyah yang wajib kita ketahui, kemudian juga sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, di sini tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 5, yaitu pertama ada al-jauf, kemudian ada al-halku, al-lisanu, kemudian ada asyafatain, kemudian yang terakhir itu ada al-qaisyu. Nah, yang pertama yaitu ada al-jauf ya. Al-jauf itu tempat keluar huruf hijaiyah pada rongga tenggorokan atau juga rongga mulut. Sementara huruf-hurufnya itu ada 3 ya. Huruf al-jauf ada 3, yaitu ada alif, kemudian wawu, dan juga ya. Kemudian al-halku itu bunyi huruf hijaiyah ini ada pada tenggorokan atau kerongkongan yang bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pangkal tenggorokan yang mana kita ketahui itu atau bisa disebut dengan aksal halki. Aksal halki itu ada 2 huruf ya, itu ada huruf H dan juga Hamzah, huruf H dan juga Hamzah. Kemudian yang kedua ada pertengahan tenggorokan atau waslu halki. Waslu halki itu ada 2 huruf juga yang berbunyi dari pertengahan tenggorokan, yaitu ada ain dan juga ha. Kemudian ada ujung tenggorokan atau adnal halki. Adnal halki ini juga ada 2 huruf ya di situ. Nah, yaitu ada kho dan juga goin. Nah, itu huruf yang keluar dari ujung tenggorokan atau adnal halki. Kemudian yang ketiga ada alisanu. Alisanu ini terdapat 18 huruf yang keluar dari alisanu. Nah, yang pertama itu ada lahawiyah. Lahawiyah itu hurufnya ada 2, yaitu ada kaf dan juga qaf. Qaf di sini dikeluarkan dari pangkal lidah, tetapi ada juga yang keluar dari langit mulut bagian paling belakang. Nah, kemudian kalau huruf kaf ini hanya akan berbunyi jika keluar dari pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut tengah, bagian tengah juga. Kemudian ada syajariyah. Syajariyah itu atau lebih dikenal dengan bunyi yang keluar dari lidah bagian tengah, yaitu ada 3 huruf. Di sini ada 3 huruf, yaitu ada ya, jim, dan juga shin. Kemudian ada selanjutnya itu ada jambiyah yang seringkali disebut dengan bunyi yang keluar dari tepi pangkal lidah, bunyi yang keluar dari tepi pangkal lidah. Boleh juga tepi dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri, yaitu hurufnya do. Hurufnya do. Nah, kemudian ada zalkiyah, yaitu hurufnya ada 3, ada ro, kemudian lam, dan juga nun. Huruf lam hanya akan keluar dari sisi lidah kanan atau kiri hingga ujung lidah di langit-langit mulut. Nah, huruf nun ini keluarnya dari lidah bagian akhir ya, seusai huruf lam yang masuk beberapa bagian menuju lidah dan ada langit mulut, yang ada langit mulutnya. Kemudian ro, ini ro juga keluar dari lidah yang paling ujung ya, seusai huruf nun juga. Nah, kemudian ada natiyah atau yang biasanya dikenal dengan bunyi huruf yang keluar dari lidah bagian paling ujung dari 2 gigi seri, 2 gigi seri atas atau juga gusi. Nah, huruf dari natiyah ini ada 3, ada to, da, dan juga ta ya, ada 3. Kemudian asaliyah atau yang kadang orang itu menyebutkan dengan bunyi yang keluar dari lidah bagian ujung dan kedua gigi seri bawah mengharuskan lidah seseorang ini meruncing ketika menyebutkan huruf 3 ini ya. Nah, hurufnya itu ada za, kemudian so, kemudian ada sin. Nah, itu ketika kita mengucapannya mengharuskan ujung lidah itu harus meruncing. Kemudian lisawiyah atau disebut dengan bunyi yang hanya akan keluar dari 2 gigi seri atas dan lidah bagian ujung, yaitu ada 3 huruf juga ya. Lisawiyah itu ada 3 huruf, yaitu ada za, kemudian lo, dan juga sa. Nah, kemudian yang keempat ada asyafatain. Asyafatain ini hurufnya ada 4, yaitu ada ba, wawu, fa, dan juga mim. Kenapa disebut dengan asyafatain? Karena adanya pada kedua bibir. Nah, kemudian ini penjelasannya. Huruf fa itu keluar dari bibir bawah dan huruf fa akan keluar saat melakukan
dengan gigi seri atas. Dan kemudian juga adapun huruf yang ada di bibir adalah mim, kemudian wawu dan juga ba. Tiga ini keluar dari dua bibir ya, sedangkan huruf wawu sendiri itu terbuka. Dia di bibir tapi terbuka. Nah, dan untuk huruf sedangkan untuk huruf mim membungkam dan keempat huruf di atas juga disebut dengan huruf syafain. Bukan syafatain tapi syafabia. Kemudian kelima al-qasyum. Al-qasyum ini tempat keluar huruf yang terakhir ini terletak di pangkal hidung. Huruf qasyum ini keluarnya huruf itu di pangkal hidung. Jika mempraktekkan bagian ini dan hidung pastinya tidak akan terdengar dan hurufnya ada di bawah ini. Ini huruf-hurufnya itu nun dengan tasdid, nun dengan tasdid, kemudian ada mim dengan tasdid. Nun sukun apabila dibaca menggunakan huruf yang bersifat idgham, kemudian ada juga nun sukun apabila dibaca menggunakan huruf yang bersifat biguna, kemudian nun sukun apabila dibaca menggunakan huruf yang bersifat iqlab, kemudian nun sukun apabila dibaca menggunakan huruf yang bersifat ikhfa haki, kemudian mim sukun saat bertemu dengan dua huruf hijaiyah yaitu mim dan ba. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat huruf hijaiyah dalam ilmu tajwid. Di sini ada beberapa sifat-sifat huruf ya. Nah, sifat-sifat huruf yang memiliki lawan, sifat-sifat huruf yang memiliki lawan yaitu pertama ada hams dan jar. Hams memiliki arti dibaca samar. Hams adalah bisikan atau suara yang disamarkan. Maksudnya ialah menghembuskan nafas pada saat mengucapkan huruf. Huruf-huruf ini memiliki sifat hams, yaitu ada 10. Ada 10 huruf yang memiliki sifat hams, yaitu ada fa, kemudian sa, ada ha, ada ha, so, kemudian ada sin, kaf, ta, kemudian ada shin, kemudian ada ho. Nah, lawan atau kebalikan dari hams adalah jar atau yang dibaca keras. Jar artinya jelas, maksudnya adalah mencegah keluarnya nafas saat mengucapkan huruf, ya. Kemudian huruf-huruf yang memiliki sifat jar itu ada 9. Yaitu maksudnya yang memiliki huruf jar itu ada 19, yaitu semua huruf hijaiyah yang tidak termasuk dalam huruf hams. Jadi huruf jar itu ada 19, ada 19 huruf, semuanya termasuk huruf hijaiyah kecuali huruf hams tadi. Nah, kemudian yang kedua ada syiddah, rakhawah dan bainiyah. Syiddah artinya kuat atau keras, ya, ialah menahan sejenak suara di tempat keluarnya huruf kemudian melepaskannya karena makhrajnya kuat. Jumlah huruf yang memiliki sifat syiddah itu ada 8. Nah, itu ada atau bisa kita sebut dengan akhid kitobakat. Akhid kitobakat. Nah, itu huruf-hurufnya ya, di situ ada alif, kemudian ada jim, ada za, ada qaf, kemudian to, ada ba, ada kaf, kemudian ada ta. Nah, kemudian ada rakhwa. Rakhwa itu artinya itu lemah lembut ya, lemah lembut atau lunak. Maksudnya ialah mengeluarkan suara bersamaan dengan mengucapkan huruf tanpa hambatan karena lembut makhrajnya huruf itu. Nah, jumlah hurufnya itu ada 15, yaitu kita bisa disambungnya bisa dengan khudghosa, hadzon qaddo syu si zaya sahin. Yang huruf-hurufnya itu terdiri dari kho, kemudian ada da, ada goin, ada sa, ada ha, ada do, kemudian ada fa, ada do, kemudian ada shin, ada wawu, kemudian ada so, kemudian ada za, ya, kemudian sin dan juga ha. Nah, kemudian ada bainiyah atau ada referensi yang menyebutkan dengan nama tawasud. Ini merupakan sifat di antara syiddah dan rakhwa ya, yaitu dia memiliki huruf ada 5, yaitu ada lam, nun,
ain, kemudian mim dan juga ro. Nah ya, kemudian yang ketiga ada isti'la dan istifal. Isti'la yaitu artinya terangkat atau naik, maksudnya adalah mengangkat sebagian besar lidah ke langit-langit mulut saat pengucapan. Nah, kemudian ada huruf isti'la itu ada 7, yaitu ada ho, kemudian so, do, goin, to, kof, dan do. Nah, itu huruf-huruf isti'la. Kemudian ada istifal. Istifal itu artinya menurun. Maksudnya ialah menurunkan bagian besar lidah dari langit-langit mulut ke dasar mulut saat mengucapkan huruf-huruf tersebut. Nah, hurufnya ada berapa? Huruf isti'lal itu ada 21, yaitu huruf hijaiyah selain huruf-huruf isti'la. Jadi semua huruf-huruf isti'la itu semua huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf isti'lal tadi. Kemudian yang keempat ada itbak dan invitah ya, itbak dan invitah. Itbak artinya yaitu menutup atau tertutup, maksudnya adalah menutup dua sisi lidah sebagai bertemu dengan langit-langit. Maksudnya menutup dua sisi lidah sehingga bertemu dengan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 4, yaitu ada so, do, to, dan juga do. Kemudian huruf invita. Huruf invita itu artinya itu terpisah, terbuka ya. Maksudnya ialah memisahkan dua sisi lidah dari langit-langit mulut sehingga keluarlah nafas di antara keduanya dan mengucapkan huruf saat mengucapkan huruf itu. Hurufnya itu ada 24 selain huruf-huruf itbak tadi. Nah, itu penjelasan dari sifat-sifat huruf ya, yang mana terdapat ada hams dan jar, kemudian ada syiddah, rafwa dan benia, kemudian juga ada isti'la dan istifal, kemudian juga ada itbak dan infitah. Nah, itu bagian-bagian dari sifat-sifat huruf. Nah, itu yang dapat saya jelaskan sedikit yang saya jelaskan. Mungkin akan banyak kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya, oleh karena itu saya mengucapkan maaf jika ada yang keliru atau ada yang kurang dan juga dalam penjelasan saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.